Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Syahadat La ilaha illallah yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sampai halaman berapa kita? 69. Tayyib. Sebelumnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir dari pembahasan kita ini, coba kita lihat di halaman 74. Halaman 74, di situ tertulis catatan kaki nomor 82. Apa tulisannya? Adda wad dawa. Halaman 300 sampai 303, karya Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tahqiq, ta'liq dan takhrij Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah ta'ala. Ini artinya sebenarnya pembahasan kita ini dinukil dari kitab Ad-Da' wad Dawa yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dengan takhrij dari Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah ta'ala. Namun di awal-awal pembahasan, mulai poin yang B, halaman 66, coba perhatikan halaman 66 B, pentingnya mengetahui makna syahadat La ilaha illallah, sampai halaman 69 yang terakhir kita bacakan, yaitu ayat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, iya kan? Itu terakhir pembahasan kita. Nah, coba lihat, ada enggak tulisan berkata Imam Ibnul Qayyim mulai dari yang B sampai terakhir yang kita baca? Setahu saya kemarin kita tidak ada menyebutkan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, ya kan? Sedangkan di akhir pembahasan jelas-jelas Al-Ustadz menukil dari kitab Ad-Da' wad Dawa. Kitab Ad-Da' wad Dawa. Namun tidak disebutkan mulai mana. Ya, mulai manakah nukilan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Adapun yang disebutkan yaitu yang beliau gunakan adalah kitab Ad-Da' wad Dawa yang menggunakan takhrij dari Syekh Ali Hasan. Maka saya tidak memiliki kitabnya, namun saya punya kitab Ad-Da' wad Dawa yang lainnya, bukan takhrijnya Syekh Ali Hasan. Dan saya jumpai nukilan dari kitab Ad-Da' wad Dawa itu, versi yang kitab saya yang miliki itu dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 68 yang tulisannya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini enggak ada ya terjemahan Ad-Da' wad Dawa. Kalau enggak salah sudah ada terjemahannya. Kalau tidak salah, ada ya. Tapi di sini nggak ada. Ya. Nah, jadi
mulai dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini persis seperti yang saya dapatkan. Mulai dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kemudian persis sampai dari akhir pembahasan, meskipun di dalam kitab ini masih ada terusannya. Oleh karenanya, agar lebih mengena atau mungkin saling menyempurnakan, insyaallah akan saya bacakan dari kitab aslinya. Nanti barangkali sambil disesuaikan, ya, disesuaikan dari terjemahan yang sudah tertera di dalam kitab kita ini. Jadi mungkin ada beda pembahasan atau beda bahasa atau beda gaya bahasa. Kalau gaya bahasa terjemahkan bebas, ceramah gini nih, biasanya apa? Pokoknya yang enak dipahami seperti apa. Tapi kalau gaya terjemahan dalam penulisan ini biasanya melewati beberapa fase. Pertama, terjemahan dari penterjemah. Yang kedua, edit atau murojaah. Dan yang ketiga mungkin edit dari tulisan, mana-mana yang mungkin perlu untuk disesuaikan dari gaya bahasa yang ada. Nah, dan ini penting ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita membaca buku apapun juga, biasakan untuk melihat referensinya. Ya, biasakan untuk melihat referensinya. Karena terkadang mungkin kita salah faham. Misal, ini kalau sampai kita tidak tahu bahwasanya tidak membaca catatan kaki nomor berapa tadi? Halaman 74 ada di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, dan kita nggak membaca ini. Maka pas mungkin kita membaca di antara halaman 68 sampai 74 ini, kita baca misalnya, lalu kita sampaikan, Ustadz Yazid berkata, nah ini kita baca misalnya, hamba tersebut telah melaksanakan syahadat tersebut secara lahir dan batin, baik melalui hati maupun anggota badannya. Misalnya pas kalimat itu kita bacakan, lalu kita katakan apa? Ustadz Yazid berkata. Maka ini hal yang apa? Yang kurang pas. Karena pada hakikatnya ini adalah ucapan siapa? Imam Ibnul Qayyim yang dinukil oleh beliau. Namun seperti yang tadi kita isyaratkan, yang disayangkan beliau tidak menuliskan mulai mana ucapan Imam Ibnul Qayyim. Karena sebelum-sebelumnya, perhatikan, ketika beliau menukil suatu ucapan, beliau tuliskan Ibnu Jarir, misalnya halaman 67. Halaman 67. Di situ disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah ini, beliau berkata. Nah, ini jelas. Ya, artinya apa yang beliau sampaikan ini adalah ucapannya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Demikian pula sebelumnya. Halaman 66 misalnya ada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata. Baru 76 catatan kakinya dinukil dari kitab Fathul Bari. Namun untuk yang nukilan dari kitab Ad-Da' wa Dawa di halaman 74 tadi, kita nggak tahu mana awalnya ucapan Imam Ibnul Qayyim. Wallahu alam, saya khawatir beda kitab, ya, beda kelengkapan teks aslinya. Bisa jadi ucapan Imam Ibnul Qayyim itu sejak poin yang B misalnya. Tapi karena kitab yang saya punya enggak lengkap, ya, barangkali terpotong, sehingga yang saya dapati hanya sejak ayat di dalam surat Al-Mumtahanah tersebut. Nah, kita ulangi lagi. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala halaman 68 ya, kita ulangi sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim
dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka, Ibrahim dan orang yang bersama dengannya, berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Berarti bapaknya Ibrahim ini sama seperti apa? Kaumnya. Sama-sama kafir kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang engkau sembah, wahai bapakku. Tetapi aku menyembah Rabb, Allah yang menjadikanku, yang menciptakanku. Karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Nah, selanjutnya mulai dari setelah ini sampai di akhir halaman 74 nanti, insyaallah itu adalah ucapannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dibaca enggak? Ya, karena kalau kita baca sendiri, meskipun terjemahannya ya, masya Allah, bahasanya apa ya? Bahasa-bahasa yang dalam gitu ya. Bahasanya semacam bahasa perenungan. Karena memang rata-rata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, khususnya di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa ini banyak sekali menyampaikan tentang renungan-renungan. Ya, karena memang kitab Ad-Da' wad Dawa ini pada asalnya adalah permintaan dari salah seorang, gampangnya itu apa? Yang galau terhadap dunia. Ya, galau terhadap urusan dunianya. Merasa sempit, merasa bingung. Lalu apa obatnya? Maka beliau menulis satu risalah ini, yaitu kitab Ad-Da' wad Dawa. Apa artinya Ad-Da' wad Dawa? Ad-Da' penyakit, wad Dawa dan obatnya, ya, atau dikenal dengan judul yang lainnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jawaban yang mencukupi bagi yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan, khususnya menyembuhkan apa? Hati. Taib. Jadi saya bacakan teks aslinya, nanti mohon disesuaikan ya dari terjemahan Al-Ustadz Yazid hafizahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di sini, ay ja'ala hadhil muwalata lillah wal bara'ata min kulli ma'budin siwa kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat yang mulia ini menjadikan al-muwalah, ya, loyalitas, mencintai, wal bara'ah, dan membenci, memboikot lillahi ta'ala, ya, karena Allah adalah min kulli ma'budin siwa, pada setiap apa yang disembah selain Allah, dijadikan sebagai apa? Kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kalimat yang kekal terus menerus diwariskan pada keturunannya. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, benci karena Allah, mencintai karena Allah. Karena pada dua ayat ini Nabi Ibrahim menegaskan apa? Kafarna bikum, kami kufur, kami ingkari kalian, kami benci kepada kalian. Bahkan apa? Wabada bainana wa bainakumul baghdha al-adawatu wal baghdha'u abadan. Telah jelas nyata permusuhan antara kami dengan mereka. Nah, ini dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai apa? Sebagai kalimat yang kekal untuk anak keturunannya.
yatawarathuha al-anbiya wa atba'uhum ba'duhum an ba'din, yang diwarisi oleh para nabi dan para pengikut nabi tersebut, sebagian mereka dari sebagian yang lainnya, terus menerus. Ya, wa hiya kalimatu la ilaha illallah, dan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa hiya allati warathaha imamul hunafa li atba'ihi ila yaumil qiyamah. Dan inilah yang diwariskan oleh imamnya orang-orang yang hanif. Siapa yang dimaksud? Nabi Ibrahim. Ya, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada para pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk sampai kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimatut tauhid, wahyal kalimatul lati qamat bihal ardu was samawat. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, adalah suatu kalimat yang tegak dengannya langit dan bumi. Wa fatarallahu 'alaiha jami'al makhluqat, dan Allah telah menciptakan di atasnya seluruh makhluknya. Maknanya Allah telah menciptakan seluruh makhluknya dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Wa 'alaiha ussisatil millatu wa nusibatil qiblatu. Dan di atas kalimat la ilaha illallah itu pula lah ussisatil millah, dibangun pondasi agama dan ditegakkan arah kiblat. Ya, seluruh kaum muslimin yang menuju ke arah kiblat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pondasinya adalah satu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa juridat suyuful jihad, demikian pula dengan kalimat la ilaha illallah ini pula lah dihunuskan pedang-pedang jihad. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Wa hiya mahdu haqqillahi ala jami'il ibad, dan ini adalah hak Allah, ya, semata-mata atas seluruh hambanya. Ya, maka la ilaha illallah ini adalah semata-mata hak milik Allah atas seluruh hambanya. Dan yang namanya hak dan kewajiban, kalau kita katakan hak Allah, maka berarti artinya apa? Kewajiban bagi hambanya. Kewajiban bagi hambanya. Wahyal kalimatul asimatu lid-dami wal mali wadh-dhurriyyati fi hadhihi ad-dar. Dan ini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menjaga darah, harta, keturunan di negeri dunia ini. Artinya orang kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah, maka dia terjaga darahnya, enggak boleh untuk kita ganggu, enggak boleh untuk kita tumpahkan. Terjaga hartanya, tidak boleh untuk kita ambil secara zalim, dan terjaga anak keturunannya pula, ya, di dunia ini. Maka di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wal munjiyatu min adzabil qabri wa adzabin nar. Demikian pula kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur dan siksa apa? Neraka. Wahyal mansyurul ladzi la yadkhulu ahadunil jannata illa bih. Dan kalimat la ilaha illallah pula lah lembaran terbuka yang tidak ada seorang pun masuk surga kecuali dengannya. Ya, tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali masih ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan mungkin masuk surga hingga kalian beriman, hingga kalian memiliki apa? La ilaha illallah. Demikian pula wal hablul ladzi la yasilu ilallahi man lam yata'allaq bisababih. La ilaha illallah merupakan suatu kalimat atau suatu tali yang bisa menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan sampai orang itu kepada Allah kecuali berpegang dengan tali tersebut. Ya, hablullah al-matin, tali Allah yang sangat kuat. Wahya kalimatul Islam,
dan itu merupakan kalimat Islam, wa miftahu daris salam, dan kunci negeri keselamatan. Apa yang dimaksud? Kunci surga. Karena nama lain dari surga adalah Darus Salam. Wa bihan qasaman nasu ila saqiyyin wa sa'id, dan dengannya lah, dengan apa? Kalimat la ilaha illallah, manusia terbagi menjadi syaqi, orang yang sengsara, wa sa'id, dan orang yang bahagia. Ya. Orang yang sengsara adalah orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia, sehingga dia pun apa? Sengsara di akhirat. Dan orang yang bahagia adalah orang yang mengucapkan dan meyakini kalimat la ilaha illallah di dunia, sehingga ia pun bahagia di akhirat. Wa maqbulin wa taridin, juga yang membedakan antara orang yang diterima amalannya, contohnya wa taridin, dan orang yang ditolak. Ya. Seorang muslim diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengerjakan salat, mengerjakan puasa, mengerjakan amal saleh, karena dia punya iman, dia punya la ilaha illallah. Sedangkan orang yang tidak memiliki la ilaha illallah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, amalannya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa biha, dan dengan kalimat ini pula lah infasalat darul kufri min daril iman, terpisahkan, terbedakan antara negeri kafir dan negeri iman. Salah satu indikasi negeri ini adalah negeri iman atau negeri kufur, apakah di sana ditegakkan la ilaha illallah, yaitu agama Islam. Wa tamayyazat darun na'imi min daris syaqa'i wal hawan, demikian pula dengan kalimat ini pula lah terbedakan, ya, antara negeri kenikmatan dan negeri kebinasaan dan kehinaan. Dan tentu yang dimaksud adalah surga dan neraka. Hiyal amudul hamilu lil fardi was sunnah, maka kalimat la ilaha illallah adalah al-amud, tiang, ya, yang membawa, yang mengandung kewajiban dan sunnah. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah apa? Kita mengamalkan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, dan juga apa? Sunnah-sunnah di dalam Islam. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Baik, berikutnya. Wa ruhu hadhil kalimati wa sirruha. Ruh dan rahasia kalimat la ilaha illallah. Ya, artinya kalimat la ilaha illallah ini ruhnya apa? Apa rahasianya? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ifradur Rabbi jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan apa ini? Pengesaan Allah taala, gitu saja ya. Nah, padahal di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifatnya. Ya, jalla thana'uhu, mulia pujiannya. Taqaddasat asma'uhu, suci nama-namanya. Tabarakasmuhu, sama, suci namanya. Wa ta'ala jadduhu, dan maha tinggi kekuasaannya atau kekuatannya. Wa la ilaha ghairuhu, dan tidak ada ilah selain-selainnya. Dan ini yang tidak diterjemahkan ya, karena ini hanya sekedar apa? Sekedar penguat atau sekedar tambahan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ruh dan kalimat atau ruh dan rahasia kalimat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil mahabbah, dengan kecintaan. Ya, wal ijlal, dengan pemuliaan, wat ta'zim, dengan pengagungan, wal khaufi war raja, dengan rasa takut dan rasa harap.
Ya, inilah intisari dari kalimat la ilaha illallah. Kita beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta. Jadi ibadah kita iringi dengan rasa cinta kepada Allah. Dan ijlal, memuliakan Allah, wa ta'zim, mengagungkan Allah, wal khauf, takut akan siksa Allah, war raja, berharap dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini roh dari kalimat la ilaha illallah. Wa tawabi'u dzalik, adapun yang mengikuti ini semua, ya, sebagai apa? Tambahannya, sebagai hal yang mengikutinya, minat tawakkuli, berupa apa? Tawakal, wal inabati, bertaubat, war raghbati war rahbati, berharap dan takut, fala yuhibbu siwa, maka ia tidaklah mencintai selain Allah. Wa kullu ma yuhibbu ghairahu fa innama yuhibbu taba'an li mahabbatihi. Adapun orang yang ia cintai selain Allah, maka sesungguhnya ia pun mencintainya karena apa? Sebagai pengikut atas kecintaan kepada Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi dalam bahasanya. Ya. Apa maknanya? Orang yang bertauhid, orang yang meyakini la ilaha illallah, maka dia apa? Hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai selain Allah. Adapun cintanya kepada selain Allah, namanya manusia apa? Memiliki rasa cinta. Ya, cintanya kepada selain Allah, maka sebenarnya ini hanyalah sekedar apa? Pengikut. Ya, pengikut dalam artian karena apa? Karena ia pun juga mencintai Allah. Contoh, kita mencintai orang saleh karena orang saleh ini orang yang dicintai oleh Allah. Kita mencintai orang saleh berarti kita mencintai selain Allah. Demikian kan? Ya, orang saleh itu hamba, Allah Tuhan kita. Ya, maka ketika kita mencintai selain Allah, kalau orang yang bertauhid, orang yang meyakini la ilaha illallah, pada hakikatnya cintanya kepada selain Allah pun itu karena ada cinta kepada Allah. Intinya seperti itu. Ya, kalau terjemahan apa sih? Seorang hamba tidak mencintai selainnya. Segala sesuatu yang dicintai selain Allah adalah karena mengikuti kecintaan kepadanya. Ya, kayak gini gampang kayaknya ya, dipahami ya. Ya. Jadi intinya seorang yang bertauhid kalau mencintai selain Allah, ini tidak akan lepas dari kecintaan kepada Allah. Gak akan mungkin seorang ahli tauhid mencintai selain Allah, karena orang itu orang yang tidak dicintai oleh Allah, karena orang itu orang yang jauh dari Allah. Tidak. Ya, karena Allah cinta orang-orang saleh, cinta orang bertakwa, cinta orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, maka kita pun mencintainya. Ini yang disebut apa? Al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah, dan ini merupakan awsaqu ural iman, kata Nabi SAW. Tali iman yang sangat-sangat kokoh. Nah, demikian pula wa kaunuhu wasilatan ila ziyadati mahabbatihi. Nah, mencintai orang lain tersebut, meskipun itu mencintai selain Allah, tetapi ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk menambah kecintaan kepada Allah. Ya, ketika kita mencintai orang saleh, maka ini menjadikan kita semakin cinta kepada Allah. Nah, ini maknanya. Wala yukhafu siwah, maka tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Wala yurja siwah, tidak ada yang diharapkan selain Allah. Wala yatawakkalu illa alaih, tidak ada yang ditawakali kecuali hanya kepada Allah. Wala yurghabu illa ilaih, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang diharapkan.
Ya, tidak ada yang diharamkan kecuali berharap hanya kepada Allah. Wala yurhabu illa minhu, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Wala yuhlafu illa bismihi, tidaklah bersumpah kecuali dengan namanya. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyraka, kata Nabi SAW. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, wala yundaru illalah, dan tidaklah bernazar kecuali untuk Allah. Wala yutabu illa ilaih, tidak ada yang ditaubati atau kita bertaubat kecuali kepada Allah. Wala yuta'u illa amruhu, tidak ada yang ditaati kecuali perintahnya. Wala yutahassabu illa bih, tidak ada yang diharapkan ganjaran pahalanya kecuali darinya atau dengan Allah. Wala yustaghatsu fisyada'idi illa bi, dan tidaklah beristighatsah di saat apa? Di saat yang sempit kecuali dengan Allah. Wala yultaja'u illa bi illa ilaih, tidaklah kembali kecuali kepada Allah. Wala yusjadu illa lah, tidaklah bersujud kecuali kepada Allah. Wala yuzbahu illa lahu wa bismi, tidaklah menyembelih kecuali untuk Allah dan dengan namanya. Ya, maka ini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan berbagai macam bentuk ibadah yang semuanya lillah atau billah atau fillah. Ya, dan ini semuanya adalah ibadah. Mulai dari tawakal, taubat, takut, berharap, cinta, kemudian apa lagi? Bersumpah, bernazar, taubat, taat, mengharap pahala, istighatsah, al-luju' kembali, sujud, menyembelih, ya, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang disebutkan ini yang semuanya hanya milik Allah. Wa yajtami'u dzalika fi harfin wahid, ini semua berkumpul dalam satu huruf, wa huwa alla yu'badu illa iyyah, tidak ada yang disembah, diibadahi kecuali Allah, bijami'i anwa'il ibadah, dengan segala macam bentuk ibadah. Itu intinya dari la ilaha illallah. Ya, segala macam bentuk ibadah kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada huwa tahqiqu syahadati alla ilaha illallah, dan ini adalah bentuk perealisasian syahadat la ilaha illallah. Jadi agar lebih jelas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cuma menjelaskan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah, tanpa kita sebutkan contoh ibadah yang nyata seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim tadi, maka ada kesan kurang. Karena orang di zaman sekarang yang dipahami dari ibadah itu sempit. Salat, puasa, zakat, haji, apalagi? Pokoknya yang kelihatan gitu. Sedangkan Ibnu Qayyim menyebutkan di sini banyak tawakal, berharap, takut, cinta, mengharap pahala, ya, bernazar, menyembelih, bertaubat. Ini semua termasuk apa? Ibadah. Dan semua telah ditegaskan illa lahu, illa ilaihi, illa alaihi. Maka ini sebagai penguat bahwasanya la ilaha illallah ini masuk ke dalam segala macam bentuk ibadah. Kalau ada satu macam ibadah saja yang diserahkan kepada selain Allah, maka gugurlah la ilaha illallahnya. Ia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan apa? Yajtami'u fi harfin wahid. Semua ibadah yang kita sebutkan tadi, dan kalau kita perhatikan semua macam bentuk ibadah yang disebutkan ada saja dari kaum muslimin yang jatuh kepada kesyirikan, bertawakal kepada selain Allah. Apa tawakal itu? Berserah diri, bergantung. Ya, betapa banyak orang yang bergantung kepada selain Allah, kepada jimat misalnya. Ya,
dia akan merasa nyaman, tenang, tentram kalau ada jimat. Kalau nggak ada jimat, sudah, dia akan menjadi orang yang merasa paling sial atau paling apes di dunia. Ada yang berbuat syirik kepada Allah, maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim tawakkul, ya. Kemudian berharap juga sama. Berharap kepada selain Allah banyak. Berharap pada makhluk, ya. Takut juga banyak. Takut kepada selain Allah sangat banyak, ya. Takut kalau tidak memberikan sesajen, tidak memberikan sedekah laut, sedekah bumi, maka akan gagal panen, ya, akan mendapatkan istilahnya itu, bala, musibah, bencana, ya. Menyembelih banyak, ya, menyembelih untuk selain Allah, mengorbankan hewan untuk selain Allah, diserahkan kepada penjaga laut atau penjaga gunung atau penjaga hutan dan yang semisalnya. Bernadar juga sama, bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah. Istighatsah itu apa? Meminta pertolongan. Sama seperti isti'anah. Ya, sama seperti isti'anah, meminta pertolongan. Tetapi istighatsah ini lebih lebih pada kondisi yang sempit, kondisi yang mendesak. Nah, ini banyak kaum muslimin yang beristighatsah kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala dikala sempit. Padahal orang-orang musyrik di zaman dahulu kalau mereka mengalami bencana atau ujian dikala sempit, mereka kembali kepada Allah. Wa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka ketika mereka berlayar di lautan dan mereka dihantam ombak sehingga mengancam nyawa mereka, apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlisin. Mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Mukhlisin lahuddin. Ya. Namun falamma najjahum ilal bar, ketika Allah telah selamatkan mereka, mereka kembali lapang. Mereka kembali aman, idza hum yusyrikun, mereka berbuat syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin sebagiannya di zaman sekarang ketika bencana datang, mereka justru beristighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud juga sama. Ya. Betapa banyak kaum muslimin yang sujud kepada kuburan misalnya. Jelas-jelas sujud ke kuburan. Ya, maka ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tanpa kita sebutkan rincian apa sih ibadah itu yang harus lillah, maka ini akan kurang. Maka dari itu amat sangat luar biasa Ibnu Qayyim agar tidak terjadi kekurangan informasi atau kekurangan kesalahpahaman, ya, maka beliau menyebutkan segala macam bentuk ibadah sampai kita yang bacanya ini seakan-akan bosan gitu ya. Ya, bagaimana ini? Beliau mengatakan ya, seorang hamba tidak takut kepada selain Allah, tidak berharap kepada selainnya, tidak bertawakal kepadanya selain kepadanya, ia hanya mengharap kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Ini kayaknya kalau dibaca sekilas sudah gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan masing-masing dari apa yang beliau sebutkan ini, antara titik koma satu dengan titik koma yang lainnya, ada saja kaum muslimin yang jatuh pada kesyirikan. Ya. Jadi jangan kita remehkan perincian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Nah, kemudian beliau rahimahullah berkata,
Fahada huwa tahqiqu syahadati alla ilaha illallah. Dan ini adalah realisasi dari syahadat la ilaha illallah. Walihada hurrima 'alan nar. Oleh karenanya diharamkan atas neraka man syahida alla ilaha illallah haqiqatas syahadah. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya persaksian. Wa muhalun an yadkhulan nar man tahaqqaqa bihaqiqati hadhihi syahadati wa qama biha. Dan mustahil akan masuk ke dalam neraka orang yang merealisasikan dengan sebenar-benarnya syahadat ini dan menegakkannya dan menerapkannya. Artinya orang yang bersyahadat la ilaha illallah pasti masuk surga dan tidak akan mungkin masuk neraka. Ya, pasti masuk surga dan tidak akan mungkin masuk neraka. Meskipun sedikit, meskipun tingkatan la ilaha illallahnya itu tipis, kita katakan iya. Ya. Kita katakan pasti masuk surga dan tidak akan masuk neraka dalam artian kalaupun masuk neraka orang yang masih memiliki iman meskipun sekecil biji sawi maka dia tidak akan apa? Kekal di neraka. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Orang yang masih memiliki keimanan, masih memiliki la ilaha illallah meskipun hanya sekecil biji sawi, dan selama hidupnya dia bermaksiat misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan selain apa? Syirik. Selain apa? Syirik. Maka kalaupun dia masuk ke dalam nerakanya Allah, dia tidak apa? Kekal di dalamnya. Suatu ketika ia akan dientaskan dari neraka setelah selesai balasan atas sisaannya. Dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, barulah ia kekal di sana. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, walladzina hum bi syahadatihim qa'imun, dalam surat Al-Ma'arij, yaitu dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Ya, sebenar-benar kesaksian, bukan hanya sekedar lisan saja la ilaha illallah, tetapi hatinya dan amal perbuatannya tidak. Fayakunu qa'iman bi syahadatihi fi zahirihi wa batinihi wa fi qalbihi wa qalibihi. Maka hamba tersebut yang disebutkan benar-benar bersaksi dengan persaksian secara hakikat terhadap la ilaha illallah, ia bersaksi pada zahirnya dan batinnya. Ya, pada hatinya dan anggota badannya. Fa inna minan nasi man takunu syahadatuhu mayyitatan. Lalu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, karena ada di antara manusia yang persaksiannya, syahadatnya itu syahadat yang mati. Ya, artinya la ilaha illallahnya sama sekali enggak ada persaksian sama sekali la ilaha illallah. Wa minhum man takunu naimatan idza nubbihat intabahat. Dan di antara hamba Allah, di antara mereka ada yang syahadatnya itu tidur, yang apabila diingatkan baru dia teringat. Orang-orang yang lalai, dia tahu tentang la ilaha illallah, dia paham tentang la ilaha illallah, dan dia sadar konsekuensi la ilaha illallah. Tapi dalam suatu keadaan di dalam kehidupannya mungkin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? La ilaha illallahnya ini seakan-akan, kata Imam Ibnu Qayyim, apa? Tertidur. Persaksiannya ini apa? Tertidur. Ya, sehingga dia pun apa? Lalai dari mengamalkan la ilaha illallah. Tetapi ketika diingatkan, hei itu syirik misalnya, astagfirullah. Nah ini kata Ibnu Qayyim, syahadatnya apa? Terkadang tidur, tetapi ketika diingatkan intabahat, dia pun apa? Teringat. Orang seperti ini masih ada harapannya. Wa minhum man takunu muttaji'atan, di antara hamba Allah tersebut ada yang syahadatnya itu apa? Berbaring. Enggak tidur. Tapi cuma lemes. Ya.
Kalau tadi benar-benar apa? Blank. La ilaha illallahnya benar enggak ada, tapi ketika diingatkan dia ingat. Kalau ini apa? Berbaring, lemah. Wa minhum man takunu ilal qiyami aqrab, dan di antara manusia, di antara hamba Allah ada yang syahadatnya itu apa? Miringnya di situ ya, miring hampir berdiri. Jadi tidak berbaring, tidak muttaji, tidak berbaring, tapi juga tidak berdiri. Ya. Ya, intinya enggak selemah orang yang berbaring tadi, tapi juga tidak kokoh berdiri. Intinya la ilaha illallah, syahadat seseorang itu bertingkat-tingkat. Iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tinggi, senantiasa ujian menimpa, kokoh, tegar. Ada yang imannya sedang-sedang. Kalau diuji ini kuat, kalau diuji itu agak lemah. Ada yang imannya lemah. Ya, diuji hal yang mungkin agak berat sedikit sudah ya terpengaruh. Tapi kalau ujiannya ujian yang sangat ringan, lolos. Ada yang apa? Tertidur, nggak lolos ujian sama sekali. Tapi ketika dibangunkan, bangun dia. Dan ada yang mati sama sekali, tidak ada la ilaha illallah, keimanan di dalam dirinya. Nah kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sini, wahya fil qalbi bimanzilati ruhi fil badan. Maka kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah, di dalam hati manusia ini seperti ruh di dalam badan. Iya Pak, bayang ini Pak. Ya, kalimat la ilaha illallah di dalam hati manusia ini ibarat ruh di dalam badan kita. Faruhun mayyitatun wa ruhun maridatun ilal mauti aqrab. Maka ruh yang mati, ya, atau ruh yang sakit ini kepada kematian lebih dekat. Ya, jika badan seseorang itu di dalamnya ada roh, rohnya ini roh yang mati atau rohnya ini sakit, maka kematian itu lebih dekat baginya. Artinya, ya, artinya kalau badan itu rohnya hampir mati atau ruhnya itu sakit, maka dia akan lebih dekat kepada kematian fisik dan jasadnya. Wa ruhun ilal hayati aqrab wa ruhun sahihatun qa'imatun bimasalahil badan. Sedangkan ruh kepada kehidupan itu lebih dekat adalah ruh yang sahih, yang qa'imah, yang berdiri, roh yang sehat dengan kemaslahatan badannya. Coba kita lihat terjemahan bagaimana ini membahasakan yang enak. Ada roh yang mati, roh yang sakit dan lebih dekat kepada kematian. Roh yang lebih dekat dengan kehidupan serta ada roh yang sehat dan melaksanakan kemaslahatan badan. Oh, intinya pembagian roh. Ya, jadi ada roh yang mati, roh yang sakit, maka lebih dekat kepada kematian. Ada roh yang sehat dan roh yang segar, maka ini lebih dekat kepada kehidupan. Wa fil hadits sahih anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau SAW bersabda, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'indal mauti illa wajadat ruhuha laha ruhan. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat yang tidaklah apabila dikatakan oleh seorang hamba ketika matinya, melainkan rohnya itu akan menjumpai rohnya. Ya, wallahu alam, yang dimaksud di sini bisa jadi roh dari kehidupannya itu atau roh dari la ilaha illallahnya itu akan menjumpai roh yang sebenarnya. Fahayatu hadhir ruh bihadhil kalimati fiha. Maka kehidupan roh tersebut dengan kalimat la ilaha illallah yang ada di dalamnya. Kama anna hayatal badani biwujudir ruhi fi. Sebagaimana kehidupan badan itu dengan adanya roh. Intinya badan punya roh dan kalimat la ilaha illallah punya roh.
Wa kama anna man mata ala hadhil kalimati fahuwa fil jannati yataqallabu fiha. Sebagaimana bahwasanya orang yang mati dengan membawa kalimat ini, kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka ia akan berada di surga. Yataqallabu fiha. Dia bebas berada di dalam surga. Faman asya ala tahqiqiha, maka siapa yang hidup di dunia dalam merealisasikan tauhid tersebut wal qiyami biha dan mengamalkannya, faruhuhu tataqallabu fi jannatil ma'wa, maka rohnya akan berada di surga yang hakiki. Wa aishuhu atyabu aisin, dan kehidupannya adalah kehidupan yang paling baik. Ya. Jadi siapa yang hidup dengan menegakkan la ilaha illallah, tempat kembalinya surga dan kehidupannya di dunia pasti baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan dia menahan nafsunya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah surga. Ya. Fal jannatu ma'wahu yaumal liqa, maka surga adalah tempat kembalinya pada hari perjumpaan dengan Allah. Orang yang menegakkan tauhid. Wa jannatul ma'rifati wal mahabbati wal unsi billah wasyauqi ila liqa'ihi wal farhi bih war ridha bih wa anhu ma'wa ruhihi fi hadhihi dar. Sedangkan surga ma'rifat, surga pengetahuan, ya, wal mahabbah kecintaan, wal uns cinta kepada Allah, wasyauqi ila liqa'ihi dan rindu berjumpa dengan Allah, bergembira dengannya, ridha terhadapnya, ya, maka tempat rohnya fi hadhihi dar adalah di negeri ini. Faman kanat hadhil jannatu ma'wahu hahuna kanat jannatul khuldi ma'wahu yaumal mi'ad. Maka siapa yang surganya itu di sini, surga roh kehidupannya itu di sini, maka surga kekal itu tempat kembalinya di hari kebangkitan nanti, di hari yang dijanjikan nanti. Artinya kalau rohnya itu diisi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, cinta kepada Allah, ya, berharap kepada Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, ridha dengan Allah, gembira dengan Allah, maka ini adalah surga yang ia tempati di dunia. Gampangnya surga dunia itu ya ini. Ya, surga dunia itu adalah mengenal Allah, cinta kepada Allah, dekat dengan Allah, rindu kepada Allah, senang dengan Allah, ridha kepada Allah. Ini merupakan tempat tinggal rohnya di dunia. Ya, disebutkan jannatud dunia. Maka kalau orang surganya di dunia ini sudah dapat, maka ketika di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga yang sebenarnya. Wa man hurrima hadhil jannatu, akan tetapi siapa yang diharamkan dari surga ini, yang terhalang dari surga dunia berupa cinta, dekat, rindu, ya, fatilkal jannah fahuwa litilkal jannati asaddu hirmanan, maka terhadap surga nanti yang di akhirat tentu akan lebih terhalangi lagi. Wal abraru fi na'im wa in ishtadda bihimul aish, dan ini kata-kata yang sangat indah, perlu untuk kita perhatikan ya. Dan orang-orang yang abror, apa abror Pak? Di sini diartikan apa? Orang-orang yang melakukan kebajikan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, orang-orang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kenikmatan wa in ishtadda bihimul aish, meskipun kehidupan dunianya ini berat. Wa daqat alaihimud dunya, meskipun dunianya sempit. Ya, enggak penting bagi mereka dunia. Kalau mereka sudah punya la ilaha illallah,
mereka sudah berbuat kebaikan, maka pasti mereka berada pada kenikmatan. Meskipun hidupnya susah, dunianya sempit. Wal fujjar, sedangkan orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, wa ini tas'at alaihimud dunya, atau fi jahimin wa ini tas'at alaihimud dunya, maka pasti akan berada di jahim, di neraka, meskipun dunia mereka itu luas, meskipun hidup mereka di dunia itu nyaman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun wanita, dan dia adalah beriman, maka kami Allah akan hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Ini yang disebutkan apa? Berada dalam kenikmatan. Dan kami akan balas dia dengan balasan pahala lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Maka watibul hayat jannatud dunya, kehidupan yang baik itulah surganya dunia. Menjadi orang baik di dunia, meskipun sempit hidupnya, meskipun susah dunianya, maka pada hakikatnya dia telah masuk ke dalam surganya dunia. Dengan apa? Cinta kepada Allah, berharap, mengenal Allah, dan seterusnya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadra. Qala ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan hidayah kepadanya, maka akan Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah hidayah dari Allah. Sampai pun kita yang sejak lahir sudah beragama Islam, ya, maka ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah balik, belum tentu kita mendapatkan hidayah Islam yang sesungguhnya. Maka ketika kita mendapatkan hidayah Islam, pada hakikatnya Allah itu apa? Berkehendak untuk memberikan kepada kita hidayah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan menjadikan apa? Sadrahu, hatinya, dadanya itu apa? Sempit untuk menerima Islam. Sempit untuk menerima la ilaha illallah. Sempit untuk menerima syariat Islam. Sempit untuk menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda orang mendapatkan hidayah dari Allah, Allah lapangkan dia dengan Islam, dengan sunnah, dengan ilmu, dengan amal. Dan sebaliknya, siapa yang Allah kehendaki orang itu orang yang sesat, maka akan Allah jadikan dia sempit hatinya untuk menerima kebenaran, untuk menerima Islam, untuk menerima Al-Quran dan Sunnah. Fa ayyu na'imin atyabu min syarri sadr. Lalu beliau berkata, maka kenikmatan apa lagi yang lebih indah dibandingkan dengan lapangnya hati kita? Bisa menerima Islam, nikmat mana yang lebih nikmat daripada ini? Ya, fa ayyu adzabin amarru min dhiqis sadr. Maka siksa mana lagi yang lebih pedih, lebih pahit dibandingkan dengan sempitnya hati kita? Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itulah mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka kabar gembira fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat.
La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dari kalimat janji-janji Allah tersebut. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dan yang terakhir, fal mu'minul mukhlisu lillah, orang mukmin yang mengikhlaskan lillah kepada Allah, min atyabin nasi 'aishan wa an'amihim balan, adalah manusia yang paling baik hidupnya dan yang paling nikmat keadaannya. Wa ashrahuhum sadran wa ashrahihim sadran, dan yang paling apa? Lapang dadanya. Wa asarrihim qalban, dan yang paling bahagia hatinya. Wa hadhihi jannatun ajilatun qabla al-jannatil ajilah, maka inilah surga dunia. Ya, maka ini adalah surga yang disegerakan, maksudnya surga dunia sebelum surga yang abadi yang nanti akan didapatkan. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, uraian panjang lebar dari Imam Ibnul Qayyim di sini intinya menunjukkan bahwasanya orang yang benar-benar berpegang teguh dengan la ilaha illallah, ya, apalagi semakin tinggi, semakin sempurna keimanannya, la ilaha illallahnya, maka dia adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan di akhirat. Sehingga ini menjadi pesan bagi kita semuanya, jangan sekali-kali kita melupakan atau meninggalkan la ilaha illallah karena urusan dunia. Ingat, ya, kata yang paling berkesan kalau bisa kita simpulkan dari uraian yang panjang lebar ini apa? Orang yang baik maka dia pasti akan berada di dalam kenikmatan meskipun hidupnya susah, meskipun dunianya sempit. Karena la ilaha illallah sudah kepegang. Untuk apa dunia? Dia sadar sebentar lagi akan mati. Dia sadar nanti di surga lebih indah daripada sekedar hidup yang sementara ini. Ya. Namun sebaliknya orang yang fajir, orang yang berdosa, yang durhaka, yang tidak beriman, maka pasti berada di neraka. Ya, meskipun kehidupan mereka di dunia ini apa? Lapang. Berapa lama hidup ini? Gak lama. Setelahnya masuk neraka. Maka orang yang bijak pasti akan apa? Lebih mempertahankan la ilaha illallahnya. Dan ini merupakan tauhid, dan ini merupakan inti dakwah para nabi, inti dari pembahasan kita di dalam kitab yang kita bahas ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini barangkali ada yang mau disampaikan, silakan.